Halo guys, balik lagi dengan gua Abraham. Jadi pada video kali ini gua bakalan ngajarin kalian bagaimana caranya mengkonfigurasi atau membuat DNS pada server kita. Sebelumnya kita sudah konfigurasi membuat web, database, FTP untuk sharing, untuk supaya kita bisa masukkan web kita, masukkan database-nya, dan sudah bisa terakses menggunakan IP. Kenapa kita menggunakan DNS? Karena kebanyakan web itu memang dasarnya menggunakan IP, tapi IP tidak mudah diingat oleh orang. Benar nggak? Kalian kan lebih gampang mengingat nama dibandingkan angka. Jadi, gua, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara konfigurasi di DNS. Kali ini kita masuk dulu ke VirtualBox ya. Oke, yang kemarin kali ini saya akan menggunakan lebih tepatnya menggunakan dua mesin. Yang pertama itu yang sebelumnya kita konfigurasi, setelah kita konfigurasi. Yang kedua ini yaitu kita menggunakan Debian yang sudah kita konfigurasi juga dengan NFS sebelumnya. Oke, jadi sebelum kita melakukan konfigurasi segala macam, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah melakukan konfigurasi IP-nya. Sebelumnya yang A1 ini sudah kita konfigurasi IP-nya 10.10.10.3. Sekarang untuk yang Debian kita setting dulu IP-nya, kita setting, kita tambah network, kita menggunakan host only. Jadi kalian tahu kan host only itu apa, karena saya sudah jelaskan juga dalam video sebelumnya, yaitu adapter yang ada pada bawaan VirtualBox-nya. Nah, setelah kita tambahkan, pertama-tama kita ke control panel dulu. Control panel. Untuk apa? Untuk men-setting IP kita. Sebelumnya, saya sudah men-setting untuk IP-nya ya. Sorry, saya sudah men-setting IP-nya. Kita cek sini details. Nah, di sini kira-kira tempat kita atau tempat saya konfigurasi IP-nya sini. Properties, cek 10.10.10.2. Di sini saya menggunakan prefix /28 ya. Saya oke. Kita jangan tutup dulu control panel karena kita bakalan masih menggunakan control panel ini sebagai DNS server kita. Oke. Pertama, kalian hidupkan kedua mesinnya terlebih dahulu, dimulai dari Ubuntu dan Debian. Oke, kita tunggu dulu. Bentar ya. Di Debian, kita masuk dulu sebagai root sama passwordnya. Nah, yang pertama kita hiraukan dulu untuk Ubuntu-nya. Yang pertama kita perlu yang namanya konfigurasi IP-nya dulu, benar? Nah, kita login dulu untuk Ubuntu-nya ya. Oke, clear. Clear. Nah, yang pertama-tama kita konfigurasi dulu dari bin 9-nya. Oh, mohon maaf, kita konfigurasi dulu IP-nya. Pertama, kalian ke nano/etc/network. Berbeda ya. Untuk yang IP pada Ubuntu konfigurasinya dia netpen 00. Nah, sedangkan untuk Debian dia menggunakan etc network/interface.
Di mana kita menyetingnya? Nah, disinilah kita menyetingnya di the primary network interface. Nah, endpost 3 jangan kita otak-atik ya, dibiarkan dia menjadi DHCP. Kenapa? Karena ini adalah IP untuk NAT kita. Jadi kalau kita otak-atik NAT-nya, kita nanti tidak bisa terhubung ke internet. Jadi kita biarkan saja, oke? Nah, kita buat seperti ini, auto endpost 8, enter, enter, iFace endpost 8 spasi init spasi statik, karena kita mau menyeting IP address-nya secara statik. Enter, tab. Kita masukkan address-nya, address spasi 10 10 10. Ini kita taruh berapa? 4. Karena di Ubuntu saya 3, yang sebelah ini. Yang di sini DB-nya saya taruh 4 supaya tidak terlalu jauh ya, karena saya menggunakan prefix 28. Jadi jangkauannya bukan 2 dari 255 sampai 1. Atau jadi 1 sampai 244, karena 255-nya sama 56 itu untuk selanjutnya, atau 255 itu untuk broadcast-nya. Oke. Jadi kita enter, lanjutkan netmask-nya. Yang prefix saya bilang tadi, netmask spasi 255 255 255.240. Oke, enter. Kita masukkan DNS slash name supaya ini bisa connect ke Google ya, servers 88888844. Oke, Ctrl X, kita restart etc slash init.d networking restart, enter. Kita tunggu restarting networking. Oke, kita cek IP A. Oke, sudah masuk 10.10.4.28. Nah, dari sini kita cek dulu dari host kita CMD, apakah sudah bisa kita ping 10.10.10.4. Berhasil ya, sudah berhubung. Oke, cek. Kita coba ping Ubuntu kita, Mas, apakah terhubung? 10.10.10.10.3 terhubung. Oke, berarti sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita coba yang dari Ubuntu-nya ke Debian-nya, oke? Karena kita menaruh DNS server kita itu di Debian, bukan di Ubuntu-nya. Kenapa nggak di satunya aja? Ini untuk sebagai pembelajaran juga bahwa untuk DNS itu kita bisa menaruhnya di server yang sama atau di server yang berbeda. Bahkan di beda jenis Linux pun. Itulah kehebatan Linux, sangat fleksibel. Oke. Pertama kita dari sini kita ping dulu yang namanya 10 10 10 4. Apakah bisa? Bisa. Oke. Jadi sudah bisa terhubung. Ping 10 10 10 3 C 4. Bisa? Oke, bisa ya. Sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, pertama-tama kita butuh yang namanya instalasi bin. apt install bin 9. Nah, ini adalah konfigurasi di mana kita akan mengkonfigurasi DNS atau name server atau nama dari web kita. Enter. Yes. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi. Oke, kita ke nano slash etc, jangan nano, ke cd atau change directory slash etc slash bin. Oke, kita cek bin, enter. Kita cek ls. Nah, di sini kita mengkonfigurasinya dulu dari nano slash etc slash name. Oh sorry, kok etc, sorry ya. Kita ke name conf
dot lokal, kita ke lokal, oke, konfigurasi dot lokal. Nah, di sini kita konfigurasi dulu, ikuti seperti yang saya ketik. Kita ke zone, ketik 2. Ini nama dari web server kita. Contohnya, saya akan menggunakan uh, ham ham 5 ham 17. Oke, ketik 2 spasi kurung siku, kurung bergelombang, kurung buka bergelombang, enter, tab, kita pilih di sini type-nya master, titik koma, enter, tab lagi, file, spasi, petik 2 lagi. Kita menaruhnya itu dari etc. Ini forward, ini adalah etc /bin /fwd. Nah, jadi untuk yang terakhir, lebih tepatnya untuk direktori terakhir itu forward. Jadi gunanya forward itu untuk membaca, lebih tepatnya lebih membaca ke DNS web kita atau nama web kita. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi membaca www-nya atau pembacaan web kita forward. Ini kalian bisa sesuaikan, bisa menggunakan apa aja ya, bisa forward, forward, apa segala macam. Itu tergantung. Kalau saya menggunakan FWD, forward. Enter, titik koma, dan tutup kurung gelombang, titik koma, enter. Kalian masukkan lagi zone, spasi, titik. Nah, di sini kalian memasukkan IP kalian. Sorry ya, di sini ham17.com. Oke, maaf ya. Sini zone. Nah, di sini kalian memasukkan IP kalian secara terbalik. Kenapa? Ya, supaya bisa terbaca. Jadi 10 10 10. Tapi kan IP-nya sama. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan IP kelas C atau kelas B, jadi kalau misalkan kelas C 192.168 titik 1 misalkan, jadi kalian balik jadi 1.168.192, jadi seperti itu dibalik. Nah, karena saya menggunakan IP kelas A yang sama 10.10.10, jadi saya menggunakan 10.10.10. IP terakhir perlu diketik nggak perlu, jadi kita hanya perlu IP depannya aja. Oke, titik. Nah, di sini kalian ketik in min addr min dot arpa, ketik atas. Nah, kita tutup gelombang buka lagi, buka, enter, sama type master. Nah, master titik koma, file, tik slash etc reference slash bin slash fw, ini reverse rvs, titik koma, titik 2, titik koma, enter, gelombang, titik koma, enter. Nah, sudah saya konfigurasi, kita kontrol X, ya, enter. Nah, untuk mengambil konfigurasi ininya, konfigurasi contohnya, contoh konfigurasinya supaya kita bisa konfigurasi, kita kan menggunakan yang namanya DB. Pertama itu kita menggunakan DB lokal untuk forwardnya, lokal DB nano DB lokal. Nah, kita menggunakan ini. Tapi supaya file aslinya atau direktorinya tidak hilang, jadi kita copy ya, sama sesuai dengan konfigurasi kita di nameconf.local. Oke. Pertama kalian ke cp dari db.local jadi fwd. Nah, kita forward. Jadi selanjutnya kita copy juga dari cp db127 itu untuk reverse-nya.
jadi template untuk lebih tepatnya membuat directory atau file reverse-nya. Spasi, jadi rps reverse. Kita ke nano fwd dulu. Nah, kita untuk cara cepatnya, kita perlu mengganti semua tulisan localhost sesuai dengan nama web kita tadi. Jadi cara cepatnya itu dengan kontrol sambil kontrol dibarengi dengan slash lawan arah. Oke, slash lawan arah. Nah, jadi kita ketik localhost dulu, localhost. Localhost. Oke, kita enter. Replace with tadi menggunakan ham17.com. Oke, enter dan A. Oke, selesai. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi itu, nah di sini kalian tambahkan www. Jadi gunanya apa? Gunanya kalau kita mencari server kita bisa menggunakan ham17.com atau www.ham17.com. Kita sesuaikan konfigurasinya. A. Ini kita masukkan IP web kita, yaitu IP dari Ubuntu-nya. Jadi bukan IP Debian-nya ya, Ubuntu-nya yang 10.10.3. Oke. 10 10 10 3. Nah, sama dengan ini. 10 10 10.3. Ctrl X, Y, enter. Sekarang kita ke nano RVS. Oke, enter. Sama seperti tadi. Ctrl slash berlawanan arah. Lokal host, enter. Kita replace dengan ham17.com, enter. Pencet klik A. Jadi sudah terganti semua. Nah, di sini kita hapus. Kita ganti dengan IP terakhir dari Ubuntu kita. Ubuntu kita terakhirnya kan 3. Jadi kita klik 3. Nah, sudah selesai. .com. Enter lagi, terus kita 3. Nah, di sini sesuaiin innya caps lock semua, ptr juga tab. Nah, di sini kalian tambahkan www.ham17.com. Ctrl X, Y, enter. Nah, kita cek lagi di ls. Cat ls name dot local. Sorry. Cat cat. Oke, ham17.com sudah sesuai. Oke, lalu kita ke nano. Kita ke nano /etc/resolve.conf. Ini untuk apa? Untuk meletakkan atau mengkonfigurasi agar DNS server kita yang terakses bukan DNS server lain. Oke? Kita ganti ini sesuai dengan Debian ya, yang resolve sesuai Debiannya. 10 10 10 4. Ctrl X, Y, enter. Nah, itu kita restart dulu untuk pin 9-nya. Kita systemctl restart bin 9. Oke. Setelah itu kita lanjut konfigurasi ke Ubuntu. Kita ke nano /etc/apache 2. Terus sites available 00 default. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini nih di server name kita hapus untuk pagarnya atau crash karena kita mau menggunakan server name atau DNS tersebut. Ini kita ganti jadi tadi sesuai dengan yang di DNS itu ham17.com. Kita Ctrl X, Y, enter. Kita restart Apache di sini. Systemctl restart Apache 2.service. Nah, kita cek. Setelah itu kita cek di sini di Debian-nya kita ns
lookup. Kita masukkan IP web kita 10.10.3. Sorry, ralat 3. Nah, dan ada tuh sudah masuk ya ham 17, www.ham.com 17, ini ada DDR apa. Nah, sekarang kita coba ns lookup, masukkan DNS atau ya lebih tepatnya DNS name kita. Beri nama ham17.com. Ada addressnya. Selanjutnya kita tambahkan www.ham.com. Oke, ada. Nah, setelah itu kita sebelum kita pergi ke web, karena kalau kalian cari pun dia belum bisa, belum ada ham.com-nya. Sorry. ham17.com-nya. Tidak ada. Tuh, yang ini nih web orang lain. Tuh. Kenapa belum ada? Karena kita di control panel saya bilang tadi, kita masih memerlukan yang namanya control panelnya. Di host only ini, di DNS-nya kita masukkan. Nah, DNS ini preferred DNS servernya kita masukkan DNS yang ada di web kita. Web di web DNS kita. 10.10.4. Oke. Oke. Sekarang kita coba cek. ham kita hapus dulu. ham17.com mana? Coba kita www.ham17.com. Mungkin dia masuk ke server orang. Jadi coba kita ganti dulu ya. Saya coba troubleshootingnya, coba saya ganti dulu untuk seluruh nama ini ya, untuk nama lain ya. Karena itu sudah terpakai jadi suka nabrak. Saya coba dulu. Ini saya ganti dulu. Jadi Abraham 01. Kayak belum 01 ya, Ctrl X ya, enter. Di sini juga sama. Get name lokal. Nah, di sini kita ke nano ke db nano name lokal dulu. Kita ganti dulu dari ham-nya. Jadi Abraham ya, supaya itu biasa terjadi karena kita nabrak dengan web orang lah. Web orang. Jadi bisa terjadi hal tersebut. Abraham01.com. Ctrl X, Y, enter. Sekarang kita nano ke slash, fwd-nya. Kita ganti dulu yang namanya ham17.com. Kita ganti dengan Abraham01.com. Ganti ke Ctrl X, Y, enter. Sekarang yang refreshnya ham17.com, enter. Abraham01.com, enter. Ya, oke, selesai ya. Abraham X, Y. Kenapa nggak pakai Abraham aja? Takutnya ya ada juga yang menggunakan nama Abraham gitu. Jadi takut nabrak lah. Jadi kita restart dulu sininya. Systemctl start bin9, enter. Ini Apache juga. Start. Kita cek di ns lookupnya. ns lookup Abraham01.com. Oke, berhasil ya. Ada ya. Kita tambahkan www. Oke, ada. Sekarang kita masukkan lagi IP-nya. 10.10.10.3. Berhasil. Jadi coba kita cek lagi ya. Abraham01.com.
not secure, sorry. DNS-nya sebentar. Ini kalau di Chrome itu suka gangguan ya. Jadi kita coba menggunakan Edge, oke. Edge. Abraham01.com. Nah, berhasil ya. Abraham01.com. Kita cek di home. Dan kita tunggu. Dan voila, berhasil. Kita coba cek dengan HTTPS. HTTPS 2//abraham01.com ya. Oke, berhasil ya, not secure. Hence, abraham.com dan berhasil home. Oke. Berhasil ya, about me, contact. Dan itulah caranya bagaimana mengkonfigurasi DNS untuk server kita. Mungkin sekian video tutorial dari saya.